Debat Pilpres 2024 babak kedua siap dimulai. Kali ini giliran para kandidat cawapres yang akan beradu gagasan soal isu ekonomi, keuangan hingga investasi. Namun tema debat tersebut seolah menjadi tantangan besar bagi para cawapres, mengingat baik Muhaimin, Gibran maupun Mahfud MD tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Lantas bagaimana ketiganya mempersiapkan diri untuk menghadapi debat Jumat besok? Mampukah ketiga kandidat cawapres memunculkan ide-ide untuk mensejahterakan rakyat melalui kebijakan ekonominya? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom juru bicara Timnas Anies Muhaimin Zulfikar Amir. Selamat malam Pak Zulfikar. Selamat malam Mas David, apa kabar? Luar biasa, terima kasih. Apa kabar? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Syukurlah. Dan juga sudah hadir nih Pak, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Mbak Putri, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Peter Abdullah. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Mas Zulfikar. Ya, selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir di Sindo Prime. Saya langsung saja. Pertama saya ingin ke Pak Zulfikar dulu. Pak Zulfikar Amir, apakah ini memang Caimin siap untuk debat cawapres? Ini soal ekonomi loh, ekonomi dan investasi. Ya Mas David, walaupun Gus Imin ini bukan seorang ekonom, tetapi saya pikir latar belakang beliau sebagai pejabat pemerintah selama 10 tahun dan kemudian karir beliau di parlemen itu memberi semacam modal yang lebih dari cukup untuk Gus Imin di dalam merespon pertanyaan-pertanyaan tentang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan pada saat ini Gus Imin sedang di-coach oleh tim kita yang dipimpin oleh lead ekonomis Timnas Amin yaitu Pak Tom Lembong. Jadi insya Allah Gus Imin akan mampu menunjukkan performance yang baik di dalam debat nanti. Dan beliau akan menunjukkan ide-ide yang kita usung. Baik, saya langsung ke Mbak Putri. Mbak Putri, nah ini Gibran memang memimpin kota Solo ya, tapi ini soal ekonomi, apakah memang punya latar belakang itu Gibran ya? Ya, topiknya kan sebenarnya not limited to ekonomi kan. Ya, ada investasi juga. Ekonomi juga ada keuangannya, di situ ada infrastrukturnya juga, ada soal ekonomi digital, ada ekonomi biru dan hijau, dan itu saya pikir juga menjadi salah satu hal yang selama ini menjadi fokusnya Mas Gibran di Kota Solo. Kita tahu salah satu prestasinya beliau adalah pada saat beliau memimpin Kota Solo itu memang pada saat pandemi sedang hangat-hangatnya dan pertumbuhan ekonomi Kota Solo di situ sampai minus 1,7%, dan akhirnya di tahun 2022 setelah beberapa tahun beliau menjabat itu beliau berhasil mengembalikan pertumbuhan ekonomi menjadi di atas rata-rata nasional sampai dengan ke angka 6%. Dan itu juga di atas rata-ratanya Provinsi Jawa Tengah dibandingkan kabupaten dan kota lainnya yang berada di Jawa Tengah. Dan ketika kita lihat misalnya keberhasilan seorang kepala daerah juga dilihat dari bagaimana beliau bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah Kota Solo ini yang dari angka 400 miliar pada saat Mas Gibran baru menjabat akhirnya naik di tahun 2022 sampai ke angka 1,7 triliun. Dan ini adalah bukti bahwa walaupun memang beliau tidak memiliki misalnya background akademik yang mendalam misalnya di bidang ekonomi, tapi kiprahnya beliau dalam menjadi seorang kepala daerah dengan strategi ekonomi yang selama ini sudah beliau jalankan, dari mulai mendorong supaya UMKM meningkat di Kota Solo. Kita tahu ada kenaikan sampai 300% dari jumlah UMKM di Kota Solo sejak Mas Gibran menjabat. Terus kita lihat juga strategi beliau di ranah pariwisata yang akhirnya bisa membuat Kota Solo ini begitu menarik, dan dari situ pula pendapatan asli daerahnya bisa meningkat. Dan kita juga melihat banyak penghargaan yang diakui bukan hanya dari level nasional sampai ke level internasional juga. UNESCO bahkan menamai Kota Solo menjadi kota kreatif, dan ini sebenarnya menjadi salah satu bukti bahwa kesiapan Mas Gibran untuk tema ekonomi ini sebenarnya bisa diambil dari bagaimana beliau mengelola Kota Solo
sehingga sekarang bisa benar-benar menjadi salah satu kota yang dipandang di Indonesia. Baik. Dan saya kira itu kalau kita bawa ke tingkat nasional bisa menjadi salah satu hal yang sangat baik dan menunjukkan bahwa memang anak muda dengan semangat inovasi dan kreativitasnya bisa memajukan di tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Peter. Pak Peter, ini Pak Mahfud MD ini yang akan maju ini. Dan selama ini memang kita kenal Pak Mahfud MD ini lebih garang di soal hukum begitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah ada kesiapan atau persiapan yang dibuat khusus untuk maju dalam debat besok ini? Ya, saya kira Profesor Mahfud sangat siap untuk menghadapi debat besok ya. Dengan latar belakang beliau sebagai seorang pendekar hukum dan memiliki pengalaman panjang baik sebagai anggota legislatif ya, yudikatif karena beliau juga pernah menjadi ketua MK dan kemudian juga di eksekutif ya, sebagai Menko Polhukam. Jadi pengalaman beliau sangat panjang, pemahaman beliau, penguasaan beliau di bidang hukum itu juga sangat luas, sangat dalam. Untuk soal ekonominya bagaimana, Pak? Hal yang luar biasa bagi Profesor Mahfud untuk menghadapi debat Cawapres besok, walaupun bidangnya adalah bidang ekonomi. Ya. Karena kita paham bahwa salah satu kendala kita di dalam kita mendorong pertumbuhan ekonomi kita adalah permasalahan hukum sebenarnya. Ya, bagaimana persoalan-persoalan hukum ini kemudian menjadi hambatan investasi, ya. Dan apabila kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, ini kita akan bisa membantu permasalahan-permasalahan ekonomi kita. Ya. Jadi saya kira bagi Profesor Mahfud menghadapi debat Cawapres besok, walaupun itu di bidang ekonomi, dengan penguasaan beliau di bidang hukum, dengan pengalaman beliau selama ini, itu akan sangat mendukung. Ya. Saya kira tidak ada masalah bagi Profesor Mahfud. Baik, saya kembali ke Pak Zulfikar Amir. Pak Zulfikar, ekonomi kerakyatan yang seperti apa yang akan dibawa oleh Cak Imin? Kita harus berangkat dari permasalahan perekonomian yang sedang kita hadapi saat ini. Ada tiga masalah fundamental yang perlu kita beri perhatian. Pertama itu masalah ketimpangan. Kita tahu bahwa terdapat ketimpangan yang cukup lebar antara kelompok atas dan kelompok bawah, khususnya dalam hal pendapatan dan kekayaan, wealth and income. Permasalahan kedua terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang walaupun sekarang sudah mencapai angka 5%, tetapi ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya kembali ke track sebelum pandemi. Dan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita itu melamban dan bisa jadi akan terus melamban akibat permasalahan ekonomi global. Permasalahan ketiga itu terkait dengan fakta bahwa ekonomi Indonesia sebesar 22% itu masih bersifat informal menurut World Bank. Jadi ini adalah fakta-fakta yang perlu kita garis bawahi untuk mengambil satu model kebijakan yang tepat bagi setiap kelompok ekonomi yang ada di masyarakat. Untuk khusus untuk kelompok kelas menengah bawah, kita melakukan pendekatan di mana kelas yang kecil, yang bawah itu akan kita bantu, kemudian kelas menengah itu akan kita fasilitasi. Dan ada beberapa instrumen yang bisa kita pakai. Akan dibantu dengan seperti apa begitu, Pak Zulfikar? Untuk kelompok kelas kecil, model yang kita kebijakan yang akan kita ambil yaitu memberikan subsidi di dalam mendorong perekonomian kecil untuk masuk ke sektor formal. Jadi ada pemberian kredit dengan bunga yang sangat ringan yang memungkinkan setiap orang yang berada dalam sektor kelompok kecil. Sebelumnya udah ada KUR juga. Apakah ini lanjutan dari KUR atau bagaimana? Masalah dari KUR itu adalah
sistem yang masih sangat kurang inklusif dan masih terlalu banyak prosedur-prosedur yang harus mereka penuhi. Nah, kita akan membabat habis prosedur-prosedur itu sehingga semakin mudah bagi setiap orang khususnya di sektor informal untuk mendapatkan bantuan dan kemudian masuk ke sektor formal secara bertahap. Jadi realnya seperti apa, Pak Zulfikar? Realnya seperti apa? Kenapa? Mungkin membabat habis tadi yang kemudian ada begitu banyak mungkin birokrasi dan administrasinya. Seperti apa membabat habisnya lalu? Seperti realisasinya. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan KUR ini akan kita permudah, di mana mereka tidak harus menunjukkan gaji slip gaji bulanan, lalu kemudian mereka harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak dan sebagainya. Itu semua akan kita permudah sehingga mereka bisa mendapatkan kredit ini dengan jauh lebih lebih cepat. Dan di sisi lain kita akan memberikan bantuan berupa akses ke pasar. Jadi ada infrastruktur yang akan kita bangun, baik itu pasar yang bersifat fisik maupun pasar yang bersifat virtual atau digital. Jadi ini yang akan kita kembangkan dan kita harapkan nanti pekerja-pekerja informal yang saat ini terjebak di dalam aktivitas ekonomi yang bernilai rendah itu bisa naik kelas perlahan dan kemudian akhirnya bisa memberi kontribusi secara lebih real di sektor formal. Di sisi lain, kelompok kelas menengah akan kita berikan fasilitas juga supaya mereka bisa membesarkan usaha-usaha bisnis mereka dan ini juga akan menyerap tenaga kerja dari bawah ke atas. Baik, kita sampai di menengah dulu. Saya kembali ke Mbak Putri Komarudin. Mbak Putri, tadi Anda memang sudah sempat menjelaskan soal Mas Gibran dengan semua track recordnya. Tapi untuk ekonomi kerakyatan yang juga digagas begitu, apakah ada ide-ide baru atau yang seperti tadi disampaikan Pak Zulfikar, mungkin ada perubahan KUR, cara-caranya untuk mengambil KUR, atau ada ide baru yang akan disampaikan di sana? Ya. Sesuai dengan komitmen kita, komitmen keberlanjutan, memang kita sangat committed untuk melanjutkan hal-hal ataupun agenda positif yang selama ini sudah berjalan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita tahu salah satunya adalah komitmen kita untuk melanjutkan pembangunan IKN, di mana tentu kita yakin ini bisa memastikan bahwa akan ada pemerataan pembangunan di situ. Jadi pembangunan tidak hanya bersifat Jawa sentris saja, dan tentunya harapannya ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi di luar Jawa untuk bisa menyaingi pertumbuhan ekonomi dari provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi program seperti subsidi energi, subsidi non energi, terus kita juga sekarang punya target untuk peningkatan dari tax ratio yang sekarang baru 10% jadi 18%, untuk kita nanti bisa mendanai program-program yang menjadi agenda utama dari pemerintah yang kita lanjutkan dari Bapak Presiden Jokowi. Itu juga menjadi salah satu opsi dari bagaimana kita bisa terus meningkatkan value dari ekonomi kerakyatan ini. Terus berikutnya juga seperti yang sering kita sampaikan, program untuk makan siang dan susu gratis serta peningkatan gizi untuk ibu hamil dan balita itu sebenarnya menjadi sangat penting karena yang namanya SDM itu menjadi salah satu kunci dari bagaimana Indonesia bisa mencapai visi negara maju di tahun 2045 dan ekonomi kita bisa tumbuh dengan lebih produktif kalau SDM-nya unggul. Maka dari itu nanti kita sudah mengkonsepkan bahwa yang namanya program makan siang dan susu gratis ini akan melibatkan seluruh stakeholder di provinsi dan kabupaten kotanya. Seperti kita apa akan bentuknya? melibatkan BUMDes untuk Mbak Putri, ya seperti apa realisasinya atau pelaksanaannya nanti? Apakah dibantu oleh Puskesmas, Posyandu atau bagaimana? Ya, tadi saya baru mau menjelaskan, Masnya udah motong. Siap. Jadi kalau program makan siang dan susu gratis ini pasti akan melibatkan seluruh stakeholder. Jadi dari mulai BUMDes nanti juga akan menjadi salah satu pihak yang akan menyiapkan makan siangnya. Terus kita juga akan melibatkan misalnya Posyandu untuk distribusinya. Dan ini juga pasti akan sangat bermanfaat terutama karena yang menikmati nanti akan sampai dengan angka 82,9 juta orang pada tahun 2029. Dengan nilai? Dan diperkirakan
diperkirakan menurut target kita akan mampu mengurangi stunting hingga ke level 10%. Jadi multiplier effect dari program ini juga menurut hitungan kita dan juga menurut penelitian itu sangat besar, bisa sampai 6 kali. Dan karena memang program ini juga sudah berhasil dilakukan di masing-masing negara, sampai dengan 76 negara sekarang sudah berhasil menyukseskan program ini. Baik. Kita sudah punya acuan yang berhasil, success story yang bisa kita pelajari dan juga kita implementasikan sesuai dengan konteks di Indonesia. Jadi kita sangat percaya bahwa salah satu yang akan meningkatkan ekonomi kerakyatan kita adalah program makan siang dan juga susu gratis ini. Baik, saya akan ke Pak Peter Abdullah untuk visi ekonomi Ganjar dan Mahfud juga seputar ekonomi kerakyatan, tapi kita akan jeda dulu sejenak Pak. Kita akan saksikan informasi berikut ini. Usai jeda berikut kami kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kami masih berbincang-bincang berdialog dengan juru bicara Timnas Anies Muhaimin Zulfikar Amir, juru bicara TKM Prabowo Gibran Putri Komarudin, serta juru bicara TPN Ganjar Mahfud Peter Abdullah, dan juga sudah bergabung bersama kami Ekonom Kor Pak Muhammad Faisal. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam, Mas. Baik, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Nah, ini sebelum ke Pak Faisal, saya mau ke Pak Peter dulu ya sebelumnya. Pak Peter, Anda juga di bidang ekonomi sangat kuat sekali background-nya. Namun mengingat Pak Mahfud juga masih di bidang hukum, tapi jadi kami ingin lebih dengar dari Anda di awal ini adalah bagaimana dengan antisipasi deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini. Bahkan angkanya terhadap PDB kalau tidak salah itu dibanding tahun 2002, 20 tahun lalu itu sudah dekat sekali ya, di 18,2% kalau tidak salah. Ya, kita tahu bahwasanya proses deindustrialisasi itu sudah berlangsung cukup lama ya, sejak tahun 2011-an itu kontribusi dari sektor industri manufaktur itu terus menurun. Tertinggi itu di kisaran 35%, sekarang ini hanya tinggal berkisar di 15%. Dan ini tanpa upaya yang sungguh-sungguh tentunya tidak mungkin kita mengembalikan industri kita kembali ya. Dan kita sangat bersyukur yang Pak Jokowi sudah mengawali ya upaya industrialisasi ini dengan melakukan hilirisasi. Jadi program hilirisasi itu adalah bentuk upaya kita untuk membangun kembali kita industri berbasis dengan sumber daya alam yang menjadi keunggulan kita. Dan program dari Ganjar Mahfud adalah melanjutkan program hilirisasi dengan memperkuat memperkuat program hilirisasi tersebut dalam upaya kita membangun kembali industrialisasi kita. Bentuknya seperti apa penguatannya, Pak? Penguatannya adalah kalau yang sekarang ini hilirisasi yang kita lakukan baru tahapan awal, di mana kita hanya baru satu layer hilirisasi, yang akan dilakukan adalah melanjutkan itu sampai ke end-to-end-nya produk. Ya, benar-benar kita membangun dari setiap layer, bagaimana misalkan kalau selama ini sebelum hilirisasi kita melakukan ekspor barang mentah, benar-benar tanpa diproses. Kemudian kita melakukan hilirisasi dari raw menjadi satu layer proses, ya, tidak lagi barang mentah, tetapi sudah mengalami proses penambahan nilai tambah. Nah, kita ingin menambahkan lagi layer-layer selanjutnya, mulai dari menjadi bahan baku, bahan penolong dan seterusnya, agar supaya hingga menjadi sebuah produk, ya, untuk kemudian kita bisa membangun ekosistem. Kalau saya ambil contoh nikel, kita akan membangun sampai ke hilir yang menjadi misalnya industri kendaraan listrik, ya, industri baterai dan sebagainya. Kalau itu kan bukannya sudah, memang, itu kan sudah ya Pak. Kalau kedepannya akan apalagi penambahan atau seperti gimana? Baru program, ya. Saya kira makanya kita sebutkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud adalah melanjutkan dengan memperkuat, ya. Mana yang baik itu kita lanjutkan, kita perkuat, kita percepat, ya.
Dan saya kira apa yang kita sudah sampaikan adalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ada yang baik, yang kita lanjutkan, kita perkuat, tetapi ada juga yang tidak cukup baik atau mungkin gagal, itu yang kemudian kita tinggalkan. Ya. Nah, dalam khusus untuk hilirisasi yang sudah ditegaskan, ini adalah bentuk yang saya sebutkan tadi, merupakan wujud upaya kita melakukan membangun kembali industri dengan berbasiskan, kalau kita balik ke programnya Ganjar Mahfud disebutkan adalah berbasiskan, kita akan membangun perekonomian yang mandiri. Ya, berbasiskan kita membangun industri, berbasiskan kekayaan sumber daya alam kita yang menjadi keunggulannya kita. Sehingga industri yang terbangun adalah industri yang memiliki daya saing yang kuat. Itu yang akan kita lakukan. Baik, berarti dengan sumber daya alam. Tapi ini angkanya 7,5% sampai 8% sebagai strategi untuk keluar dari middle income trap ya kalau tidak salah. Nah, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, apakah percepatan ini juga akhirnya mampu untuk kemudian membawa Indonesia lepas dari middle income trap? Karena yang jelas tadi tidak mudah ya. Yang jelas tidak mudah ya. Jadi pekerjaannya besar sekali ya, karena ini untuk dari 5% ke 7% ya, apalagi kemudian lebih daripada 7% itu beberapa hal itu harus memang didongkrak, bukan hanya sekedar meningkat ya, investasinya, kemudian sampai juga ekspornya dan lain-lain. Nah, hilirisasi ini kan mulai kelihatan sejak 2020 lah kalau saya melihat dari perubahan pattern ya. Nah, jadi ada beberapa yang menarik, yang cukup positif memang dengan sejak adanya program hilirisasi. Jadi misalnya 2020 kita kena pandemi, nah biasanya investasi itu turun, nah tapi di industri manufaktur ini naik. Nah, ada juga tambahan ekspor. Biasanya kita sangat bergantung sekali sama komoditas. Nah, sekarang komoditas plus manufaktur yang merupakan turunan daripada nikel terutama yang kentara sekali ya. Nah, jadi ada perubahan struktur dari sisi investasinya sampai kepada ekspornya. Nah, tapi kita tahu juga bahwa karena faktor pandemi juga ya, makanya kita belum melihat ada percepatan dari sisi investasinya ya. Jadi secara umum kita masih sangat bergantung lah pada komoditas. Tapi kalau dikatakan ini sebagai game changer ya, dengan apa yang sudah tercapai dalam beberapa tahun ini, saya setuju. Jadi artinya kalau kemudian nanti harus ada perluasan, ada perkuatan tadi disampaikan oleh Pak Peter, nah ini yang justru mestinya mengarah kepada pertumbuhan yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi perkuatan ini ada beberapa hal ya. Pertama, bukan saja dari sisi sektor, tapi juga dari sisi kedalaman. Dari sisi sektor tentu saja bukan hanya nikel dan bukan hanya tambang. Ya, jadi harus ada perluasan ke sektor-sektor yang lain, terutama sektor-sektor yang lebih dekat sebetulnya dengan masyarakat kelas menengah bawah dan lebih padat karya, yaitu di pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, begitu ya. Nah, itu yang perlu ada perluasan. Yang kedua, pendalaman. Ya, jadi pendalaman itu kalau kita melihat yang sudah dilakukan, ini hilirisasinya baru tahap awal. Jadi baru misalkan nikel baru diolah jadi nickel pig iron atau ferronikel. Itu tahap awal sekali. Ya, jadi ada memang peningkatan nilai tambah, tapi kita mau sampai ke produk yang lebih hilir. Ini belum terjadi. Begitu. Nah, jadi memang salah satu caranya untuk bisa sampai 7% memang ada perluasan dan pelebaran ya, ekspansi dan intensifikasi. Yang kedua juga adalah bukan hanya hilir ya, karena kalau revitalisasi industri seolah-olah hilirisasi saja, enggak ya. Jadi tapi itu game changer ya bisa. Jangan lupa juga hulu ya. Jadi karena tidak ada hilirisasi kalau hulunya tidak kuat. Beberapa sektor itu justru bukan hilirnya ya. Beberapa sektor hulunya itu ada yang belum kuat. Jadi harus ada penguatan di sektor hulu ya. Jadi yang industri manufaktur tapi di sektor hulunya. Nah, ini yang bisa kalau dilakukan secara masif bersamaan, ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Tapi memang untuk sampai 7% itu tidak mudah. Baik, saya langsung ke Mbak Putri Komarudin. Paslon Anda mengatakan akan meneruskan IKN.
IKN dengan dana tentu perlu investasi juga. Ya, nah ini bagaimana strategi Anda untuk mendatangkan investasi bagi IKN? Ya, investasi itu kan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Peter juga ya, terkait dengan I-Core itu butuh banyak sekali kepastian hukum di situ. Jadi elemen yang telah disusun oleh Bapak Presiden Jokowi landasannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, sekarang kita juga sudah punya undang-undang misalnya pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana ikhtiar kita untuk pendalaman pasar keuangan di situ dimulai. Itu harapannya tentu bisa meningkatkan minat investasi dari investor asing. Dan kita tahu juga kestabilan politik dan ekonomi itu juga menjadi salah satu faktor ketika investor asing ingin masuk, terutama kepada IKN. Jadi dengan kita menjaga kondusivitas dari pemilu yang sekarang, terus kita juga menjaga supaya tensi politik ini tetap sesuai dan tidak malah menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi di tahun 2019, itu harapannya bisa membawa investor terutama di IKN supaya nantinya bisa masuk dan tentunya bisa bantu mempercepat supaya proyek ibu kota negara baru kita ini bisa tetap berjalan sesuai dengan target. Dan kemarin juga Mas Gibran sudah berkunjung ke IKN, di situ beliau juga bertemu dengan masyarakat di sana, baik itu generasi muda maupun dari kalangan petani dan juga pedagang pasar. Dan di situ beliau juga mendengarkan banyak sekali harapan dari masyarakat untuk melanjutkan proyek IKN ini, supaya mereka juga bisa merasakan fasilitas yang selama ini mereka kira hanya terbuka untuk kita-kita yang tinggalnya di Pulau Jawa. Dan sebenarnya ini kan cita-cita yang sangat mulia juga dari bagaimana Undang-Undang IKN ini awalnya dibentuk. Dan tentunya harus tetap dilanjutkan. Saya yakin juga Prof. Mahfud dan juga Pak Ganjar mempunyai cita-cita yang sama. Dan menurut saya akan sangat baik apabila kita semua menjaga supaya apa yang telah menjadi promis untuk bangsa kita bisa dilanjutkan, tentu dengan perbaikan-perbaikan pada landasan hukumnya nanti untuk menarik investasi. Baik, kalau dari data memang surat-surat yang masuk cukup banyak, tetapi lebih banyak ke jasa dan juga di transportasi, tapi justru untuk infrastrukturnya masih kurang. Nah ini apa menurut Anda penyebabnya dan bagaimana strategi untuk menarik investor untuk ke infrastrukturnya? Ya, dalam hal infrastruktur ini kan sebenarnya kita juga banyak skema pembiayaan lain gitu, seperti misalnya skema KPBU yang sering kali dijalani oleh pemerintah juga. Terus juga kita juga sekarang punya yang namanya Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia. Dan di situ juga kita banyak menggunakan strategi untuk pembiayaan ataupun financing secara bersama dengan tentunya investor yang nantinya juga bisa diimplementasikan di dalam IKN. Jadi sebenarnya untuk skema financing ini sangat banyak sekali model dan strategi yang bisa dipakai, tapi ya itu tadi utamanya tentu kita harus tetap menjaga kestabilan politik dan ekonomi supaya rencana-rencana dan yang sudah bergulir, diskusi yang sudah dimulai antara pemerintah kita dengan pihak investor itu bisa menimbulkan titik terang. Karena ya lagi-lagi I-Core kita memang masih rendah kalau kita lihat, dan itu menjadi salah satu juga pertimbangan dari para investor ketika mau masuk. Dan harapannya tentu ketika kita nanti masuk ke pemerintahan yang baru, penyempurnaan dalam landasan hukum itu bisa terus kita lanjutkan. Selain Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga sudah menguatkan Undang-Undang Perpajakan kita melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Disitulah kita bisa mendapatkan celah juga untuk meningkatkan tax ratio dan juga rasio penerimaan negara sesuai dengan target. Kalau di Prabowo Gibran kita menargetkan rasio penerimaan negara ini bisa naik menjadi 23%. Dan itulah salah satunya yang bisa menjadi basis kita juga nanti untuk merampungkan IKN di tahun yang akan datang. Baik, saya ke Pak Zulfikar Amir. Pak Zulfikar, kalau kita bicara soal pajak, ya penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2022 lalu mencapai 1.716,8 triliun ya. Sementara untuk tahun ini penerimaan negara diproyeksikan mencapai 1.818 triliun rupiah. Nah, kalau dikatakan tadi ini
pajaknya masih terus bertumbuh dan ada perbaikan ya, bertumbuh dengan bagus. Nah, apakah Anda atau paslon Anda memiliki strategi lain atau cara lain untuk meningkatkan pendapatan pajak ini untuk pembangunan tentunya? Ya Mas, terima kasih. Jadi di mana-mana yang namanya tax ratio itu sangat tergantung pada karakter dari ekonomi yang berjalan, di mana semakin kecil sektor informal, semakin besar jumlah pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah dari masyarakat. Saat ini sektor informal kita itu masih terlalu besar, sekitar 22% menurut data World Bank. Walaupun sebenarnya bisa jadi angka yang sebenarnya itu bisa lebih besar dari itu. Karena kalau kita lihat ada 60% pekerja kita itu masih berada di sektor informal, sehingga mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk memberi kontribusi melalui pajak. Nah, strategi yang kita ingin terapkan itu mulai dari bawah, di mana kita ingin agar sektor informal ini mengalami pengecilan dan semakin banyak orang yang terserap ke sektor formal. Di sisi lain, tentu juga ada angka-angka yang bisa kita terapkan di mana sektor-sektor tertentu itu bisa mendapatkan nilai pajak yang lebih rendah, tetapi juga ada sektor-sektor yang lain yang bisa mendapatkan nilai pajak yang lebih tinggi. Jadi tergantung dari sektor yang kita lihat gitu. Tetapi paslon Amin itu cukup realistis dalam mentargetkan angka-angka ekonomi yang akan kita capai, termasuk soal pertumbuhan, lalu kemudian target pajak, lalu kemudian penyerapan tenaga kerja. Tapi intinya adalah bahwa tax ratio yang sekarang masih single digit itu tentu perlu kita naikkan mungkin sampai 13-15%, di mana dengan adanya insentif dan subsidi yang kita berikan khususnya ke kelas menengah dan kelas kecil, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari bawah itu bisa berlangsung dengan lebih efektif, dan ini tentunya in the long run akan memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Baik, saya kembali ke Mas Faisal ya. Mas Faisal, mungkin kalau melihat dari tadi yang disampaikan juga soal investasi oleh Mbak Putri dan juga soal pajak oleh Pak Zulfikar ini, menurut Anda apakah ini memang sanggup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kalau bisa dibilang sekarang ini kita masih recovery di 5, sekian ya, masih di 5,1, 5,2. Akankah mampu hal-hal tersebut kemudian di 5 tahun mendatang kemudian kita menjadi tembus bisa di angka 7% dengan apa yang diusulkan tadi? Ya, kuncinya kalau kita mau tumbuhnya ya sangat signifikan ya, dari 5% ke 7%, mau tidak mau investasi memang itu kuncinya, pendongkraknya. Nah, jadi investasinya memang mesti tumbuh lebih cepat lagi ya. Dan harus disebar ya, bukan hanya di sektor-sektor tertentu seperti primer dan jasa. Jadi investasi kita itu dominan di sektor jasa ya. Hanya ketika program hilirisasi dijalankan, ini sekarang yang masuk ke manufaktur jadi sekarang tumbuh cepat. Terakhir di tahun 2022-2023 sekarang sudah sedikit lebih tinggi investasi yang masuk di manufaktur dan lebih banyak karena yang ke hilirisasi ya, program hilirisasi. Nah, setelah itu baru jasa. Nah, jadi kalau kita mau menjahit nih antara ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lewat investasi dari sektor apa? Ya ini kalau dengan hilirisasi berarti salah satu yang didorong adalah investasi di manufaktur. Nah, lalu yang lain seperti jasa itu sebetulnya adalah sektor ikutan. Jadi kalau sektor primer dan manufakturnya itu berkembang pesat, ini biasanya jasa itu akan mengikuti ya. Itu satu. Yang kedua, investasinya juga fokusnya bukan hanya yang besar-besar ya. Jadi investasi yang besar-besar apalagi hanya banyak di investasi asing juga. Nah, kita perlu mempertimbangkan investasi yang level menengah dan yang lebih dekat juga dengan masyarakat. Biasanya investasi yang tidak terlalu besar, yang level menengah atau agak kecil, nah ini bukan hanya punya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga lebih dekat dengan masyarakat dalam artian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan lupa juga bahwa fungsi investasi bukan hanya dorong ekonomi, pertumbuhan, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini juga PR ya, yang mana setelah pandemi
kita belum kembali ke posisi pra-pandemi dari sisi tingkat penganggurannya, yaitu satu. Nah lalu selain investasi tadi masalah tax ratio. Nah tax ratio ini selalu menjadi sering sekali buah simalakama ya. Kalau kita mau dorong ekonomi, tapi dengan naikkan pajak ya, kalau tidak hati-hati, naikkan pajak ini justru bisa menghantam perekonomian gitu. Nah jadi memang strategi menjadi penting ya. Kita perlu melihat struktur daripada pembayar pajak di kita. Strukturnya itu sangat-sangat jomplang ya. Sebagian besar daripada pajak yang dibayarkan itu memang dibayarkan oleh golongan yang sangat atas ya, yang paling besar ya. Dan banyak yang belum tersentuh di lapisan ini ya. Jadi kalau kita ingin mendorong tax ratio perlu diperhatikan yang banyak yang tidak tersentuh di level menengah atas ini ya, terutama yang paling atas. Yang kedua juga peningkatan tax ratio tidak melulu mengejar-ngejar ya. Jadi tidak melulu itu istilahnya ada ekstensifikasi, memang ada intensifikasi. Ekstensifikasi itu artinya menargetkan wajib pajak di luar yang selama ini. Jadi yang belum bayar pajak entah karena dia memang sengaja mengemplang atau dia pengen bayar tapi karena masalah teknis, prosedur dan lain-lain jadi tidak bayar. Itu ekstensifikasi. Intensifikasi itu berarti mengoptimalkan wajib pajak yang sekarang sudah membayar. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Zulfikar bahwa memang kalau sektor informalnya besar ya, nah ini tingkat pembayaran pajaknya itu juga relatif lebih kecil. Nah, tapi tidak lantas itu berarti bahwa untuk meningkatkan tax ratio kita dorong informal menjadi formal, karena salah satu yang menjadi masalah atau concern ya, kenapa orang-orang yang bekerja di sektor formal itu tidak masuk ke formal, karena kalau nanti ada dicatat, kemudian ada NPWP dan lain-lain, mereka khawatir kemudian ditagih untuk pajaknya dan itu akan merugikan daripada bisnisnya. Baik. Gitu. Baik, nah, Pak jadi Faisal. caranya bukan ditarik ke sektor formal supaya mereka bayar pajak, tapi ditumbuhkan dulu bisnisnya, ya. Walaupun mungkin dia harus daftar dulu, ada NPWP dulu, tapi mungkin tidak mesti ditagih dulu. Kalau sudah berkembang usahanya, nah ini baru kemudian kita memikirkan bagaimana sedikit demi sedikit untuk mereka berkontribusi terhadap pajak. Ya gitu. baik, tunggu berkembang dulu ya, dibantu dulu baru bisa bayar pajak. Saya terakhir ke Pak Peter Abdullah, singkat saja Pak, ini ada target untuk, ada angka tingkat pengangguran terbuka yang tadi sempat disebutkan Pak Faisal juga, itu angkanya kalau di Agustus 2023 adalah 5,32%. Ini memang secara year on year itu turun ya, sebesar 0,54% dan memang zaman Pak Jokowi turun terus tapi landai sekali. Nah, bagaimana strategi dari pasangan Anda, ya, khususnya juga nanti Pak Mahfud, ini akan menjelaskan untuk menurunkan tingkat pengangguran ini? Ya, pengangguran itu sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi itu berlangsung. Pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan penciptaan nilai tambah yang terjadi dalam perekonomian. Ya. Bagaimana semua aktivitas ekonomi itu berlangsung. Jadi kita untuk menciptakan lapangan kerja, ya diharuskan ada pertumbuhan ekonomi yang cukup, di mana pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh investasi yang cukup, ya. Yang seperti tadi dijelaskan, kita membutuhkan sekali besaran investasi yang besar, yang kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi seperti disampaikan oleh Pak Faisal tadi, tidak mudah, yang 7% tidak mudah, tetapi mungkin, ya sekali lagi Pak Faisal tidak mengatakan itu nggak mungkin, bisa, tapi tidak mudah. Ya. Baik. Dan untuk itu dibutuhkan investasi yang besar. Investasi ini tadi dijelaskan juga pada sektor-sektor mana ya yang diharapkan juga bisa menyebabkan atau membuka lapangan kerja yang cukup sehingga tingkat pengangguran itu bisa teratasi. Kita melakukan perhitungan bahwasanya setiap tahun kita mengalami pertumbuhan angkatan kerja baru itu di kisaran 3 sampai 4 juta. Sementara pertumbuhan ekonomi saat ini adalah di kisaran 5%, di mana setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu secara historis, ya, hitung-hitungannya mampu membuka lapangan kerja di kisaran 250.000. Nah,
Jadi kalau kita hanya tumbuh di kisaran 5%, maka kita hanya mampu membuka lapangan kerja ya formal itu di kisaran 1.250.000. Ada sekitar 1.750.000 sampai 2 jutaan angkatan kerja baru yang tidak terserap di setiap tahunnya. Inilah yang menyebabkan kita sangat sulit untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka, karena setiap tahun angkatan kerja baru itu tidak sepenuhnya bisa terserap. Itu pun kita terbantu seperti yang disebutkan oleh Mas Zulfikar tadi, terbantu oleh sektor informal yang begitu luas, begitu besar. Tetapi coba bayangkan, tahun-tahun ke depan kita tidak mungkin terus-menerus bertumpu pada sektor informal untuk menyerap angkatan kerja baru. Ya, dan oleh karena itulah maka kami mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, khususnya di atas 7%, ya, yang seperti disampaikan di dalam visi misinya Ganjar Mahfud, itu bukan lagi sebuah persoalan realistis atau tidak realistis, tetapi itu adalah sebuah keharusan. Harus mencapai angka tersebut ya. Wajib menciptakan lapangan kerja yang cukup agar supaya pengangguran tadi yang disebutkan itu bisa kita kurangi. Baik, terima kasih Pak Peter Abdullah sudah berbagi bersama kami, dan semoga apa yang juga dicita-citakan semuanya ini boleh tercapai. Demikian juga terima kasih Pak Zulfikar, Mbak Putri, terima kasih untuk waktunya, dan juga Pak Faisal. Selamat malam dan salam sehat selalu. Sampai jumpa. Salam.